Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PGSD. Ini kebanyakan teman-teman dari Tasik. Hari ini di pertemuan ke-10 kalau tidak salah, kita akan belajar di mata kuliah konsep dasar matematik itu adalah pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Nah, itu kan ini adalah materi SD yang tersebar di beberapa kelas, di beberapa tingkatan. Mulai kelas 3, 4, 5, 6. Ada semua ini ya. Tapi Bapak merangkumnya dalam satu materi hari ini ya. Jadi ini materinya hanya penjelasan aja. Untuk contoh soalnya nanti akan menyusul ya. Akan menyusul contoh soalnya seperti apa, ataupun teman-teman juga sudah bisa mungkin mencari contoh soal sendiri gitu ya. Ini adalah materinya saja dulu hari ini. Materinya, oke. Next, pengukuran. Jenis pengukuran, Bapak akan memberikan 6 jenis pengukuran. Pengukuran itu banyak ya. Ini yang sekiranya akan dipelajari di anak sekolah dasar ya. Jadi hanya ada 6 pengukuran itu ya. Jadi oke. Ada 6 pengukuran sudut, pengukuran panjang, pengukuran berat, pengukuran luas, pengukuran volume, dan pengukuran waktu ya. Jadi ukuran ilmu tentang ilmu hitung gitu, mengukur. Sudut sekarang ya, pengukuran sudut. Sederhana sekali di pengukuran sudut, jenis-jenis sudut. Nah, ini ada beberapa jenis sudut. Di sini Bapak tampilkan ada 5 jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku. Nih, siku-siku itu adalah sudut yang besar sudutnya itu sama dengan 90 derajat ya. Sudutnya sama dengan 90 derajat. Itu siku-siku. Kalau tumpul itulah, lihat udah kelas kasih contoh di sini ya. Tumpul itu 110 derajat. Berarti dengan kata lain tumpul adalah sudutnya itu kurang dari 180, tapi juga lebih dari 90 ya. Di tumpul itu kurang dari 180, lebih dari 90. Jadi sudut tumpul ada antara berapa? 110 sampai 170. 179 juga masih tumpul ya. Nah, jadi tumpul itu kurang dari 180, lebih dari 90. Selanjutnya lancip. Lancip adalah segitiga yang kurang dari 90. Nah, kurang dari 90, 0 sampai 90. Ini kalau ini 90 pas, ini dari 90 sampai 180. Kalau ini adalah 0 sampai 90. Ya, besar sudutnya nih. 0 sampai 90. Sip. Kalau 0 ya memang tidak ada ya. Mungkin dari 1. Harus dari 1. Nah, sudut yang 180 dinamakan sudut lurus ya. Lurus. Ini sudut lurus 180. Nah, ada lagi sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang lebih dari 180 refleks. Ini lebih dari 180. Tapi kurang dari 360. Kalau ini sama dengan 180. Nah, berarti kalau ada sudut ini untuk lingkaran, lingkaran jelek ya. Ini berapa sudutnya nih? Kalau ini lingkaran full, berarti adalah sudut 1 putaran. 1 putaran. Ya, harus mengetahui jenis sudut nih. Siku-siku, tumpul, lancip, refleks. Nanti kalau di SD biasanya hanya menentukan ini berapa sudutnya. Ini termasuk diberikan gambar, ini termasuk sudut apa? Ini termasuk sudutnya, jenis sudutnya apa? Siku-siku, tumpul, lancip, lurus, refleks, atau 1 putaran. Seperti itu ya. Oke. Nah, cara mengukur sudut dengan busur. Salah satu alat ukur untuk mengukur sudut adalah busur yang biasanya dipakai untuk di sekolah dasar. Ini biasanya pas pelajaran
pengukuran sudut anak-anak harus punya. Berarti anak harus punya, guru juga harus punya. Di sini ada busur. Ini kecil ya, nah, yang dari plastik ya busurnya. Ini alas busur hitam ini sebagai patokannya titik ini nih. Pusat busur, ini pusat busur tuh ini nih ya. Ini pusat busur wilayah ini nih yang setengah lingkaran pusat busur. Ini biasanya seperti ukuran kita di sini. Nah, terus ada 0. Kita mau pakai yang mana nih? Mau yang kecil. Nah, kalau dari sini melihatnya set berarti 70. Kalau dari sini mulainya melihatnya dari sebelah kiri, ini berarti 70 di sini. Jadi kita terserah mau pakai yang skalanya yang skala yang bawah atau yang atas, sama aja ya. Nah, ini kalau ini yang kecil-kecilnya ini lebih biasanya 141 garis pertama, garis kedua 142 dan seterusnya. Oke, itu untuk sudut. Nah, contoh ini nanti contoh soal ini sederhana sekali ya. Biasanya di SD itu seperti ini. Ini apa nih? Kira-kira apa nih? Nah, tumpul. Oh, ini pada harusnya pada gambar berikut. Jadi tentukan jenis sudut ini pasti tumpul nih. Apa tuh? Tumpul ya. Ini tumpul. Nah, biasanya ditanyakan besar sudutnya berapa? Ini harus pakai busur yang ini. Nah, pakai busur ya. Tinggal tentukan pusat busur di sini. Nah, kita berarti dari kiri ke sini set berapa derajat nih? Ini kira 180 lebih ya. 180, 90 lebih. Berarti kisaran 120, 130 itu nih. Ada seterusnya ya. Nanti lanjut ini siku-siku. Ini pasti lancip, tumpul, tumpul. Ini belum tahu nih. Ini antara siku-siku ataupun bisa tumpul, bisa lancip juga ini. Harus dihitung pakai sudutnya. Kalau memang tidak ketahui, oh harus dihitung juga karena satu derajat juga mempengaruhi. Ya. Nah, ini dihitung dengan busur. Cara menggunakan busur, sudah bisa lah ya. Sudah diajarkan ketika kita belajar di SD ataupun SMP. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang ini, pengukuran panjang. Nah, ini biasanya kan dari bawah ya. Ini harus naik ya. Dari bawah itu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Nah, nama-namanya harus hafal nih. Nanti diajarkan SD gimana nih. Langkah naik satu tangga. Kalau naik kali 10. Kalau naik bagi 10. Kalau turun kali 10. Itu ya, kali 10 bagi 10 kali 10. Ini 10 1 10 20 10 kali 10 100. Sini 100, di sini 1000. Ya. Habis itu 1000, ini 10.000, 100.000, 1 juta. Ya. Oke, jadi kalau ditanyakan 20 km itu berapa bla 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 meter? 20 km berapa meter sih? Itu kan. Sederhana. 20 km ke meter. 5 km ke meter. Naik turun nih. Turun ya. Berapa turunnya nih? 1, 10, 100, 100 kali 10. Jadi kali 10, 10 ya. Ini 10, 10. Sini 10 lagi, 10 kali 10, 100. 100 kali 1000. Nah, berarti kali 1000. 20 kali 1000 sama dengan berapa tuh? 20.000 meter. Gitu ya. Jadi 20.000 meter untuk 20 km. Contoh sekarang berapa ya? 100 cm sama dengan hektometer. Wah, hektometer ya ini. Kalau kan ini kan turun ya. Turun, kita naik. Kita dari sentimeter ke hektometer ya ke sini ya. Ini 10 kali 10, 10. Ini yang keduanya berarti berapa tuh? 10 2 kali berarti 10 kali 10 100. 3 kali 100 kali 10. 100 kali 10 berapa tuh? Ke sini ya, maksudnya ini ya.
100 kali 10, 1000. 1000 kali 10, 10.000. Berarti kalau naik tadi apa? Dibagi 10.000. Berarti 100 dibagi 10.000. Hektometer nih. Berapa tuh kali kita coret? Ini coret. Jadi 1/100 hektometer. Atau kalau kita dilakukan membentuk koma, nanti 0,001 ya, 01 gitu ya. Jadi 0,01 10 pangkat min 2. Oh, ini nolnya kelebihan 1 ya, sorry. 0,01. Ya, 100 itu 0,01. Oke. Itu ya. Nanti kalau untuk soal pengembangannya nanti ada contoh tersendiri. Biasanya di SD itu nanti soal gini nih. 1 cm ditambah 2 meter min 0,5 desimeter tambah berapa tuh? 1000 mm sama dengan meter sebenarnya, bla bla. Ini sama dengan bla 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 meter. Itu ya, berapa meter gitu kan? Gitu kan? Jadi kita tidak bisa nih. Jadi berapa meter gitu kan? Ini SD biasanya soalnya 1 cm. Berarti kita rubah ke meter semua nih. 1 cm berapa meter? 0,5 meter nanti tambahkan. Ini akan lama. Jadi nanti kita akan belajar soal ini ada di contoh tersendiri ya. Nanti Bapak bikin video contoh tersendiri. Mungkin di luar mata kuliah. Karena kemarin di bangun ruang juga soal untuk SD yang lebih ribetnya belum kita pelajari ya. Nanti kita pelajari lah. Oke, selanjutnya berat. Nah, ini juga sama berat ya. Seperti hal yang tadi panjang, miligram dari sini. Ingat namanya ya, ini miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram. Oke ya. Jadi 1 kilo itu contohnya 1 kilogram itu berapa gram sih? Berapa miligram sih? Nah, gitu. 1 kilogram berapa miligram ini sama ya. Naik dibagi, turun dikali. 1 kilo ke mili. Berapa nih naiknya? Kilo 1. Nah, kita kalau biar bingung, perkalian gini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 berarti 0 kali 6 nih. 1 kilogram itu sama dengan 0-nya 6. 1 juta miligram. Seperti itu ya. Oke, apalagi itu? 30 hektogram sama dengan titik-titik desigram. Turun dikali. Ini masih turun ya. Hektogram ke desigram. Hekto ke desi berapa nih? Nah, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, berarti nolnya ada 3. 1 ditambah 0,3 ya. 0 ada 3 depannya. Jadi 1000 ya. Jadi ini 30 dikali 1000 gram dikali 1000 ya. Karena kan turun 3 tangga. 3 tangga berarti 0 ada 3. Gitu aja biar nggak 10 kali 10, 10 ya. Jadi langsung turun 3 berarti 1 0 tambah 0,3 di belakang. Berapa nih? 30.000 ya. Dan seterusnya contohnya ya, banyak. Dan contoh soal seperti di SD juga akan banyak nanti panjang, 1 kilogram berapa gitu. Seperti hal tadi panjang. Oke, lanjut. Nah, di satuan atau pengukuran berat juga ada yang nih. Luaran dari yang tengah itu ada 1 kintal. 1 kintal itu 100 kilogram.
1 ton itu sama dengan 10 kintal. Ya, jadi sama dengan 1000 gram. Jadi 1 ton berapa gram? 2 kilo 1000 gram. Jangan sampai kalian tanya, 1 ton berapa kilo? 1000 gram. Jadi kalau ada contoh 1/4 ton sama dengan bla 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 kilogram. Ya sampai nggak tahu ya. 1/4 ton sama berapa kilo sih? Nah, kan gitu. Ini kan kalau 1/4, nah berarti kalau 1/4 ini kalau kita tahu bahwa 1 ton itu 1000 gram berarti tinggal berapa? 1000 dibagi 4. Kan 1/4-nya ya. Dibagi 4 1/4. Jadi berapa? 250 kilogram. Nah, 1 ton. Ya, biasanya berat yang berat-berat ya. Terus atas 1 kilogram sama dengan 2 pon. Sama dengan 1000 gram. Sama dengan 10 hektogram. Sama dengan 10 on. Nah, di sini intinya nih. 1 kilo itu sama dengan 2 pon. Sama dengan 10 on. 1 kilo itu 2 pon. Jadi 10 on. Berarti kalau 1 pon berapa? 5 ons. Ya. Jadi ini terutama biasanya kalau di perhitungan kan beli minyak 10 ons. 10 ons itu 10 kilo ya. 1 kilo, sorry. 1 pon berarti 0,5 kilogram. 1 ons berarti 100 gram. 1 ons itu 100 gram. Jadi kalau ada 250 gram, berarti 2,5 atau 1/4-nya dari 1 kilo. Ya, 1 gram, 100 sentigram dan 1000 miligram 1 gram itu ya. Ini juga harus hafal nih. Ya, sebagai guru SD nanti harus hafal ini dasarnya. Oke, lanjut ya. Nanti soalnya lebih hebatnya kita akan bahas. Oke, pengukuran luas. Luas, kalau tadi panjang kali 10, sekarang luas karena ada perseginya. Kalau turun kali 100, kalau naik dibagi 100. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kalau apa ya? 100 meter persegi sama dengan bla 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 sentimeter persegi. Nah, ini bukan karena ada kalau sentimeter kan 1000, nah tinggal 100 kali 1000, salah. Sentimeter 1 cm kan 100 katanya ya, 100 oh 1000. Karena kan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, berarti ini tinggal 100 kali 100. Ini salah ya. Kan ini ada perseginya. Ada perseginya. Jadi kita harus apa? Lihat. Meter turunnya berapa nih? 1 2 2 berarti 10 kali 10. 100 kali 100. Karena kan 2 jadi 0,4. Jadi 100 meter persegi itu sama dengan apa? Kali 100. Itu ya. 10.000 kali 100. Jadi berapa? 1 juta sentimeter. Oh, sentimeter persegi. Itu ya. 1 juta sentimeter persegi. Nah, oke. 1 juta sentimeter persegi. Di sini kan ada 1 hektar. 1 hektar itu ada 10 meter persegi. Berarti 100 kalau 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi kalau ini ada luasannya 1 hektar. Wah, 1 hektar itu berarti kemungkinan ini adalah 100 meter, 100 meter. Oh, jadi 100 kali kan 100 meter. Ini panjang 100 meter, 100 meter gitu ya. Jadi hampir kalau 1 hektar itu hampir 1 lapangan bola ya. Tapi kurang, 1 lapangan bola itu kurang 1 hektar. Karena cuma 110 kali 90 berapa gitu ya lapangan bola itu. Lapangan sepak bola yang profesional. Oke, itu ya. Terus ada are, di sini ada 1 are 1 dam kubik ya. Desimeter kubik atau 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Ini satu persegi harusnya pangkat ini tuh meter kubik. 1 senti are sama dengan 1 meter persegi. Itu ya. Biasanya are ada yang hektar are. Biasanya kan kalau tanah
saya punya tanah 2 hektar, berarti punya 100. Berarti kalau punya 2 hektar itu tanahnya ukurannya 100 kali 200 meter. Wah, besar sekali ya. 100 kali 200 meter. 200 meter. Oke, itu ukuran luas. Volume. Nah, volume kilometer. Nah, volume tadi kan panjang. Jadi volume itu bentuknya dimensi 3. Nah, ini kali 1000. Naik dibagi 1000. Turun kali 1000. Sama ya. Kalau naik pokoknya dibagi, kalau turun dikali. Tadi juga panjang, luas, volume. Itu ya. Sama ukurannya milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Terus untuk yang dalam satuan kilonya ataupun liter ya. Jadi 1 liter. Nah, 1 liter juga sama mililiter, sentimeter, desiliter, liter. Nah, ini masih 10 ya. 10. Jadi ini sama ini tuh beda 100. 100 ya. Oke, jadi nah, biasanya kan hubungannya pingin liter dirubah ke desi. Nah, ini hubungannya nih. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Jadi kalau ada 10 meter kubik itu sama dengan 10 kiloliter. Kalau ada 2 liter biasanya berubah kemana? Ke desimeter kubik ya. 2 liter sama dengan berarti 2 desimeter kubik. Seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau 2 liter itu 2 liter itu sama dengan berapa meter kubik gitu ya. Ini kan kita 2 desimeter. Naik nih. Naik itu apa? Tadi dibagi ya. Dibagi naik dibagi. Bagi berapa? 1000. Berarti 2 per 1000. Berapa tuh? 0,002 ya. 0,002. Itu yang pengukuran volume. Oke, jadi sentimeter kubik sama dengan mililiter. Pengukuran waktu, ini terakhir kayak ini. Harus tahu nih pengukuran waktu. 1 menit 60 detik pasti ya. 1 jam 60 hari, 1 hari, 1 malam 24 jam. Wah, gampang nih. 1 tahun, 1 bulan, dan sebagainya. Nah, ini 1 bulan, 1 bulan. Nah, biasanya ini nih, 1 lustrum 5 tahun. Nah, 1 lustrum 5 tahun. 1 windu. Sewindu. Nah, lagunya sudah sewindu atau apa tuh? Lagunya Tulus 8 tahun, selama 8 tahun. Biasanya ada yang mungkin pacaran sampai 1 windu. Nah, gitu ya. Dasawarsa 10 tahun. 1 abad, udah 1 abad lamanya. Nah, adanya 100 tahun. Jadi 1 milenium adalah 1000 tahun. Juga sama perhitungannya gampang lah. Berarti kalau 3 windu sama dengan berapa tahun? Itu ya. Oke. 1 windu sama dengan berapa tahun? Gitu kan? Bla bla bla, gitu kan. Kalau 1 windu tinggal 8 kali 3 ya. Nah, 24. Nah, berapa bulan? Tinggal 24 kali 12 gitu. Dan seterusnya. Nah, ini pengukuran waktu. Oke. Ini untuk waktu dan lain sebagainya sudah selesai. Kita nanti coba kemana ya? Ke latihan soal. Bapak lagi menyusun latihan soal untuk kemarin dimensi bangun datar, bangun ruang, dan ini waktu ya. Oke, terima kasih. Bila ada yang ditanyakan boleh menghubungi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.